Apa makna serigala di sini? Serigala adalah sifat di dalam jiwa, di dalam hati yang berpenyakit, sifat yang ganas, yang menerkam, karena di dalamnya ada penyakit yang namanya penyakit dengki, penyakit hasad. Hasad ini disebabkan karena apa? Pertama kali karena ketidaksukaannya, karena ada kecemburuan, kemudian tidak suka, kemudian benci, terus meningkat, akhirnya mempunyai sifat yang namanya dengki, hasad, hasud. Inilah penyakit hati. Inilah yang dinamakan dengan serigala. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Billahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المحدثين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا شيخ الغالي الجيلاني ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Billahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. واسع رزقك وبارك بما رزقتنا واجعله محبوبا في قلوب عبادك وعلى شر عيونهم واجعله وجها في الدنيا والاخره ومن المقربين كثيرا نوال يا حسنا في عليه يا قائما للزوال المجدل اذا بلغ الحمد منك والشرم على كل حال. اللهم اكرمنا بنور الفهم والحفظ وارزقنا الحكمه والهام الملائكه المقربين وعملا مقبولا بالليل والنهار يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يهمل سماؤه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي أستوفي من كل
مقلتي وهب لي به فتحان وعلما وحكمة وأنس به يا ربي بالقبر وصل وسلم كل يوم وليلة على به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وذلتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Yusuf 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Arsilhu. Qalu ya abana ma laka la ta'manna la ta'manna. Sampai di bawah. Ada tulisannya? Hah? Enggak ada. Apa? Tulisan apa? Hah? Enggak tahu. Manyun, la tak manu, nah, nunnya itu manyun, bibirnya itu ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni la yahzurni an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu la in akalahu dhi'bu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun inna idzal lakhasirun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu, berkata putra-putranya Kanjeng Nabi Ya'qub dari istri yang pertama, dari Ibu Liyah, berkata apa? Ya abana, wahai abah kami, wahai bapak kami, malaka, apa yang membuat engkau la ta'manna, tidak mengizinkan, tidak mempercayakan kepada kami, ala Yusufa, atas Yusuf, wa inna lahu, dan sesungguhnya kami lahu, kepada Yusuf, lana, bagi kami, lana sihun, akan berbuat baik kami. Arsilhu,
maka utuslah Yusuf, perintahkan kepada Yusuf, ma'ana untuk bersama kami, ghadan besok pagi. Untuk apa? Yarta, untuk bersenang-senang, makan bersama di hutan, wa yal'ab, dan bermain-main, bersenda gurau, wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami lahu kepada Yusuf lahafizun, sungguh-sungguh kami akan menjaganya. Itu yang disampaikan oleh saudara-saudaranya Kanjeng Nabi Yusuf kepada abahnya, kepada ayahnya, kepada bapaknya Kanjeng Nabi Yakub alaihissalam. Kanjeng Nabi Yakub ini sudah mempunyai firasat apa yang akan terjadi, sudah diberi tahu oleh Allah, sudah mempunyai firasat Kanjeng Nabi Yakub apa yang bakal terjadi kepada Kanjeng Nabi Yusuf. Dari awal tatkala Kanjeng Nabi Yusuf kecil ini bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan rembulan sujud kepadanya, kemudian diceritakan kepada abahnya, diceritakan kepada ayahnya. Semenjak itulah ayahnya Kanjeng Nabi Yakub ada firasat, ada petunjuk bahwasanya Kanjeng Nabi Yusuf suatu ketika nanti akan meneruskan risalahnya, perjuangannya, yaitu akan diangkat menjadi nabi oleh Allah, akan diangkat menjadi nabi utusan oleh Allah, yang mana setiap utusan yang diangkat oleh Allah pasti akan menghadapi rintangan, halangan, pasti akan menghadapi ujian yang berat dari kaumnya. Ternyata di dalam keluarganya Kanjeng Nabi Yakub, ujian yang akan menghadang, akan merintangi Kanjeng Nabi Yusuf adalah dari keluarganya, dari saudara-saudaranya. Makanya kita sebagai orang tua harus bijaksana. Kita sebagai orang tua harus bijaksana terhadap anak-anak kita. Jangan sampai ada pemikiran atas anak-anak kita bahwa orang tua tidak sama perlakuannya terhadap anak-anaknya. Ada pilih kasih terhadap anak-anaknya. Jadi ada anak kesayangan, anak kecintaan, anak kemanjaan. Jangan sampai itu terjadi. Jadi sebagai orang tua harus bijaksana terhadap anak-anaknya. Kita sebagai anak dididik oleh orang tua, disekolahkan umum, disekolahkan madrasah, diikutkan pengajian, dipondokkan. Jangan sampai ada pemikiran yang jelek terhadap orang tua. Jangan sampai ada suudzon, berprasangka buruk terhadap orang tua. Karena apa yang kita lihat belum tentu itu kebenarannya. Sama seperti tatkala kita sebagai orang tua memberi sangu terhadap anak-anaknya. Ada anak yang masih kelas SD, ada yang sudah sekolah SMP,
ada yang sudah sekolah SMA, perlakuannya beda. Kalau dilihat dari sangunya kalau SD mungkin 5.000 atau 10.000, SMP 15.000 atau 20.000, SMA 25.000 atau 30.000. Tidak sama jumlahnya, disesuaikan dengan kebutuhannya. Itulah orang tua yang bijaksana. Bukan disamakan semua, karena si kecil yang masih sekolah SD diberi uang 10.000 semuanya 10.000. Itu namanya tidak bijaksana. Disesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi jangan sampai atas perlakuan orang tua yang tidak adil kepada anak-anaknya menyebabkan ada suudzon dari anak kepada orang tuanya. Dan kita sebagai anak jangan sampai punya pemikiran buruk jelek terhadap orang tua, karena kenyataan yang menurut kita tidak adil, yang menurut kita tidak sama atas pembagian sangu misalnya, di balik ketidaksamaannya itu ada yang 10.000, ada yang 20.000, ada yang 30.000. Itu sebetulnya kebijaksanaan dari orang tua karena melihat kebutuhan dari anak-anaknya yang berbeda. Jadi sebagai orang tua kita harus bijaksana. Gak boleh tebang pilih, gak boleh pilih kasih terhadap satu dengan yang lainnya. Ya. Kanjeng Nabi Ya'qub sudah mempunyai firasat bahwa besok anaknya yang bernama Yusuf ini, Kanjeng Nabi Yusuf kecil ini, kelak akan diangkat jadi nabi oleh Allah. Pasti ada halangan, ada rintangan. Sudah ada firasat Kanjeng Nabi Ya'qub. Makanya ada perlakuan khusus untuk selalu menjaga Kanjeng Nabi Yusuf daripada perlakuan kepada anak-anaknya yang lain. Kemudian anak-anaknya yang lain ini mempunyai pemikiran yang jelek, yang buruk. Bahkan di dalam hatinya, di dalam pemikirannya berkata, inna abana lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya abah kita, bapak kita sungguh-sungguh berada di dalam kesesatan yang nyata. Jangan sampai kita sebagai anak berprasangka buruk terhadap orang tua kita, berprasangka jelek terhadap orang tua kita, karena di balik yang tampak, di balik fenomena yang ada, belum tentu itu kebenarannya. Bisa saja kita tersenyum, namun hati kita sedang sedih. Bisa saja kita tertawa, namun hati kita menderita. Itulah kebenarannya. Sudah ada firasat. Bahkan ketika anaknya berkata kepada Kanjeng Nabi Ya'qub alaihissalam, qalu, berkata putra-putranya yang dari istri yang pertama, ya abana, wahai abah kami, malakah, apa yang menyebabkan engkau la ta'manna, tidak percaya kepada kami, ala Yusufah, atas adikku Yusuf ini, wa inna lahu, dan sesungguhnya kami terhadap Yusuf lanasihun, berbuat baik kami.
anak-anak yang soleh kami ini. Kemudian saudara-saudaranya ini membujuk, merayu Kanjeng Nabi Yusuf, "Dik, besok kamu mau tak ajak main-main ke hutan, bersenang-senang sambil kita ngambil buah-buah di hutan, kita bermain-main." Kemudian Kanjeng Nabi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Izinkan kepada bapakku dong, izinkan kepada bapak, kalau aku besok boleh bersama kalian." "Oke," kata saudara-saudaranya, "besok kamu minta izin sendiri atau kita yang memintakan izin untuk kamu." Kemudian setelah rencana itu terjadi, berkata saudaranya Kanjeng Nabi Yusuf yang 6 ini, "Arsilhu ma'ana." "Wahai Abah, arsilhu, perintahkan kepada Yusuf, ma'ana, untuk bersama kami, untuk pergi bersama kami, gadan, besok pagi." Untuk apa? Yarta', untuk bersenang-senang, mencari buah di hutan untuk dimakan bersama. Kalau di sini mencari asam, mencari juwet, mencari apa lagi? Yang kuning itu, yang kuning itu, sentol, di hutan, di gunung, untuk dimakan, untuk bersenang-senang. Wa yal'ab, dan bermain-main, petak umpet, kejar-kejaran, pokoknya bersenang-senang. Namanya anak-anak, bermain-main itu kesenangannya. Wa inna lahu, dan sesungguhnya kami terhadap Yusuf, lahafidun, sungguh-sungguh kami akan menjaganya. Jadi sudah berjanji nih saudaranya untuk mengajak Kanjeng Nabi Yusuf besok pagi untuk bermain-main ke hutan, mengambil buah, memetik buah di hutan, makan bersama dan bermain-main bersama, dan berjanji untuk menjaganya. Karena Kanjeng Nabi Yakub ini sudah mempunyai firasat apa yang akan terjadi. Kanjeng Nabi Yakub ini sudah tahu. Qala, berkata Kanjeng Nabi Yakub, "Ini sesungguhnya aku, la yahzununi, sungguh-sungguh merasa sedih aku." Husni ini sedih. Jadi Kanjeng Nabi ini di bulan Rajab ini di tahun kesedihan, sebelum di Isra Mi'rajkan itu Kanjeng Nabi itu mengalami kesedihan. Perekonomian Islam pada saat itu diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy. Pamannya Abu Thalib meninggal sebagai lambang kekuasaan. Istri tercintanya Siti Khadijah juga meninggal. Makanya di tahun itu dikatakan, dinamakan Amul Husni, tahun kesedihan. Ini la yahzununi, sungguh aku merasa sedih aku, antadhabu, jikalau aku membiarkan kalian, bihi, dengan Yusuf pergi untuk bermain-main, untuk bersenang-senang, untuk makan bersama. Wa akhafu, dan aku takut dan aku khawatir, ayyakulahul dhi'b, jikalau nanti dimakan Yusuf itu oleh al-dhi'b, serigala. Wa antum anhu ghafilun, dan sedangkan kalian terhadap Yusuf ghafilun, lalai, enteng. Qalu, berkata saudara-saudaranya ini, ada Ruben, ada Yehuda,
Berkata mereka, la in akalahu dhi'bu, jikalau memakan serigala terhadap Yusuf, wa nahnu usbatun, dan sedangkan kami adalah kelompok yang kuat, yang besar, yang banyak jumlahnya, inna idzal lakhosirun, sesungguhnya kami jikalau itu terjadi lakhosirun, sungguh-sungguh kami kelompok yang merugi, kelompok yang pengecut, tidak berani untuk melindungi saudaranya dari terkaman serigala. Apa makna serigala di sini? Serigala adalah sifat di dalam jiwa, di dalam hati yang berpenyakit, sifat yang ganas, yang menerkam, karena di dalamnya ada penyakit yang namanya penyakit dengki, penyakit hasad. Hasad ini disebabkan karena apa? Pertama kali karena ketidaksukaannya, karena ada kecemburuan, kemudian tidak suka, kemudian benci, terus meningkat, akhirnya mempunyai sifat yang namanya dengki, hasad, hasud. Inilah penyakit hati. Inilah yang dinamakan dengan serigala. Jangan sampai jiwa-jiwa kita terdapat jiwa-jiwa serigala yang akan mencabik-cabik, menerkam, memakan mangsanya dengan buas sehingga membunuhnya dengan kejam. Itulah lambang serigala. Serigala ini adalah sifat hasad, sifat dengki yang ada di dalam jiwa-jiwa orang yang berpenyakit hati. Makanya jangan sampai ada jiwa-jiwa hasad, dengki di dalam hati kita, karena itulah serigala yang buas, yang akan menerkam semua yang ada amal-amal kebaikan kita. Diperingatkan oleh Kanjeng Nabi, iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul khotob. Diperingatkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, iyyakum wal hasad, jauhi sifat-sifat hasad, jauhi sifat-sifat dengki. Bersihkan jiwamu dari jiwa-jiwa dengki, bersihkan hatimu dari jiwa-jiwa membenci, dengki, dendam. Bersihkan. Fa innal hasada, maka sesungguhnya hasad itu, dengki itu, dendam itu, ya'kulul hasanat, akan memakan kebaikan-kebaikan amal-amal kita, amal-amal kebaikan kita, kama ta'kulun narul khotob, seperti api memakan kayu bakar. Ranting-ranting yang sudah kering, kretek habis. Amal kita yang kita amalkan mulai dari kecil sampai dewasa, sudah sekian lama, bertahun-tahun, namun akan habis, akan hangus amal-amal kebaikan kita jikalau di dalam jiwa kita terdapat jiwa-jiwa hasad, penyakit hati, yaitu penyakit dengki, hasud. Jangan sampai jiwa-jiwa kedengkian, penyakit-penyakit hati ada bersemayam di dalam hati kita. Jadi kita harus berhati-hati dari bisikan-bisikan setan, dari bisikan-bisikan iblis yang akhirnya menyebabkan kita mempunyai penyakit-penyakit hati. Ingat bahwa setan, iblis itu menyebarkan virus-virus kebencian, virus-virus kedengkian. Kita harus bisa memproteksinya. Kita harus bisa
menghalanginya. Jangan sampai penyakit-penyakit hati seperti benci, hasad, dengki, menebarkan kebencian, menebarkan permusuhan, mengibarkan panji-panji permusuhan, peperangan kepada sesama muslim. Jangan sampai virus-virus itu bersemayam di dalam hati kita. Pernah suatu saat bermimpi, saya ini bermimpi ada di suatu bangunan pagar yang diputeri pagarnya belum selesai, masih 1 meteran, lagi dibangun. Ada pondok pesantren yang di sampingnya itu lagi dibangun pagar alas, masih sekitar tingginya 1 meter. Di seberang sana ada anjing yang berbulu panjang-panjang, yaitu serigala itu. Anjing itu siap menerkam. Jadi saya ini bermimpi dulu, lagi bangun pondok pesantren, kemudian di pagar alas, pagarnya tidak terlalu tinggi masih. Kemudian di luar pagar itu ada serigala yang siap menerkam, siap melompat, menerjang, dan siap mencabik-cabik. Di dalam mimpi itu saya ini didatangi oleh Gus Dur, Kiai Abdurrahman Wahid, didatangi Gus Dur. Kemudian Gus Dur menyampaikan, bacalah ini loh, supaya serigala-serigala itu tidak jadi menerkam, hilang, lenyap. Oleh sebab itu disampaikan oleh Gus Dur, ternyata yang disampaikan Gus Dur itu adalah solawat badar. Gimana solawatnya? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Setelah dibaca 11 kali, serigala di seberang pagar itu kemudian lenyap. Apa maknanya itu? Maknanya jangan sampai serigala-serigala, jiwa-jiwa serigala berada di dalam jiwa kita, di dalam hati kita. Dengan cara apa kita membersihkannya? Memperbanyak membaca sholawat. Memperbanyak membaca sholawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Membaca itu 11 kali, insya Allah, kalau Allah mengizinkan, akan membersihkan penyakit hati yang ada di dalam hati kita, ya. Jiwa-jiwa, sifat-sifat yang buruk, dengki, hasad, hasud, iri, ujub, takabur, semuanya bisa dibersihkan, dilenyapkan dari dalam hati kita dengan cara kita memperbanyak membaca sholawat, ya. Membaca sholawat. Jangan sampai
kita lepas dari bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita taat kepada Rasulullah, sama halnya kita bersungguh-sungguh taat kepada Allah. Jadi hakikatnya kalau kita taat kepada Rasulullah, hakikatnya kita taat kepada Allah. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, kita harus taat kepada Rasulullah ya. Jadi cinta, sholawat itu lambang cinta. Kalau kita ingin dibebaskan dari jiwa-jiwa serigala, jiwa-jiwa yang mencabik-cabik kebaikan, jiwa-jiwa membunuh, memperbanyaklah kita membaca sholawat, memperbanyaklah kita bersolawat kepada Rasulullah. Bukti cinta kita kepada Allah. Jadi semua sifat-sifat iri, dengki, hasad, hasud, ujub, takabur akan lenyap dengan kita bersolawat. Dengan kita membuktikan bahwa kita bersolawat, bukti kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Jadi kalau kita ingin dibebaskan, ingin dibersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati, kita harus mendatangkan, menciptakan rasa cinta di dalam hati kita dengan cara memperbanyak bersolawat. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.